Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Aida Happy Family YouTube Channel, saluran edukasi, hiburan dan informasi. Topik kita kali ini adalah tentang kisah lisan pembawa celaka. Selamat menikmati. Suatu hari, ketika seseorang menawarkan budaknya kepada seorang pembeli, ia memperingatkan bahwa budak ini baik dalam pekerjaannya. Ia juga tidak cacat. Hanya saja ia gemar sekali mengadu domba. Karena pembeli itu menganggap bahwa kebiasaan mengadu domba yang dimiliki oleh budak itu hanyalah sesuatu yang ringan atau remeh. Maka ia pun tetap membelinya. Kemudian tinggallah budak itu bersama keluarganya. Hingga kemudian suatu hari, ia mendekati istri majikannya dan berkata, "Tuan Putri, haruslah waspada terhadap sikap suami yang mulai tidak menyayangi Tuan Putri lagi. Sebab beliau berkeinginan untuk menikah lagi. Jadi, maukah Tuan Putri saya beritahu bagaimana caranya agar beliau tetap mencintai Tuan Putri?" Istri majikan itu pun mengiyakannya. Lantas, budak itu berkata, "Cobalah nanti malam, ketika suami Tuan Putri telah tertidur, cukurlah jenggot beliau di bagian leher dengan pisau cukur." Setelah menghasut istri majikannya, kini budak itu mulai melempar hasutannya kepada si suami seraya berkata, "Wahai Tuan, ketahuilah, istri Tuan sebenarnya sedang berselingkuh dengan laki-laki lain. Dan ia bermaksud untuk menghabisi Tuan. Kalau Tuan ingin bukti, maka nanti malam Tuan berpura-pura saja telah tertidur." Akhirnya malam itu majikannya pura-pura telah tertidur. Lantas datanglah istrinya dengan membawa pisau cukur di tangannya. Maka sang suami pun berpikir bahwa istrinya benar-benar ingin membunuhnya. Lalu ia pun bergegas bangun dari tempat tidurnya dan merebut pisau dari tangan istrinya. Dan ia menusukkan pisau itu pada tubuh istrinya tersebut. Kemudian berita pembunuhan tersebut terdengar oleh keluarga istrinya. Lantas datanglah mereka untuk membunuh suaminya. Akhirnya peristiwa itu pun berbuntut panjang, karena keluarga pihak suami merasa tidak terima dengan apa yang telah dilakukan oleh keluarga pihak istri. Maka mereka pun membalas dendam hingga
Sebuah penegasan dari Yahya bin Aksam, ketahuilah bahwa adu domba, namimah, itu sungguh lebih berbahaya dan lebih jelek daripada sihir. Sebab sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh tukang sihir dalam kurun waktu 1 bulan, justru dengan mulut tukang namimah, tukang adu domba, dapat terselesaikan hanya dalam waktu yang sesaat. Disebutkan juga bahwa perbuatan namimah, adu domba, itu lebih berbahaya daripada setan. Sebab perbuatan setan hanya melalui bisikan dan khayalan. Sedangkan orang yang namimah, pengadu domba, itu beraksi secara terang-terangan dan berhadapan langsung. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Lahab ayat 4. Hammalatal hatab, yang artinya pembawa kayu bakar. Dalam menafsirkan ayat ini adalah para penyebar fitnah atau para penyebar adu domba, di mana fungsi daripada kayu bakar adalah untuk menyulutkan api, dan demikian pula fitnah atau adu domba, penyulut daripada benih-benih kebencian, permusuhan, bahkan peperangan. Menurut Aksan bin Syafi'i bahwa orang yang lemah itu terbagi dalam 4 kelompok, yaitu penebar fitnah, pendusta, orang yang berhutang, anak yatim. Diceritakan bahwasanya terdapat seseorang yang melakukan perjalanan sejauh 700 peristirahatan hanya untuk mencari jawaban dari 7 pertanyaan yang selama ini menjadi pemikirannya. Di mana 7 dari pertanyaan tersebut adalah: pertama, apakah yang lebih berat daripada langit? Apakah yang lebih luas daripada bumi? Apakah yang lebih keras daripada batu? Apakah yang lebih panas daripada api? Apakah yang lebih dingin daripada zamharir? Apakah yang lebih dalam daripada lautan? Dan apakah yang lebih berbahaya daripada racun? Kemudian ia menemukan jawabannya dari seseorang yang dikarunia Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu yang luas, yaitu apakah yang lebih berat daripada langit? Yaitu menuduh kepada orang yang tidak pernah melakukannya adalah lebih berat daripada langit. Yang kedua, apakah yang lebih luas daripada bumi? Kebenaran adalah lebih luas daripada bumi. Apakah yang lebih keras daripada batu? Hati orang kafir adalah lebih keras daripada batu. Apakah yang lebih panas daripada api? Sifat rakus adalah lebih panas daripada api. Apakah yang lebih dingin daripada zamharir? Ketika hajat terhadap kerabat dekat tidak terpenuhi adalah lebih dingin dari zamharir. Apakah yang lebih dalam daripada lautan?
qanaah, menerima apa adanya, adalah melebihi laut. Dan terakhir, apakah yang lebih berbahaya daripada racun? Namimah adalah lebih berbahaya daripada racun. Riwayat dari Abu Ubaidillah Al-Quraisy. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, manakala surga diciptakan, maka Allah berseru, bicaralah kamu. Lalu surga berkata, berbahagialah orang-orang yang menempati aku. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, terdapat 8 kelompok yang haram menetapkan pada kamu surga, yaitu para peminum khamar, para pezina, tukang adu domba, dayus atau orang yang membiarkan istrinya berbuat zina, penegak hukum yang curang, waria, laki-laki yang berpenampilan menyerupai wanita, yang memutus silaturahim, berjumpa atas nama Allah untuk melakukan kebaikan, tetapi ia tidak menepati atau menunaikannya. Sebuah peringatan dari Hasan Al-Basri bahwa barang siapa yang menceritakan apa yang dikatakan orang kepadamu, maka ketahuilah ia pun pasti akan menceritakan apa yang kamu katakan kepada orang lain. Pernah suatu kali datang seseorang kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan menceritakan tentang keadaan orang lain kepadanya. Lantas dikatakan, jika perlu, aku akan membuktikan kebenaran dari apa yang kamu ceritakan tersebut. Bila mana kamu berdusta dalam hal ini, maka kamu termasuk golongan yang disebutkan dalam ayat, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, yang artinya, apabila datang kepadamu orang fasik yang membawa berita, maka periksa dan teliti terlebih dahulu. Dan bila dalam hal ini kamu benar, maka kamu termasuk golongan yang disebutkan dalam ayat hammazim masya'im binamim, yang artinya pengejek yang kesana kemari menebarkan fitnah. Dan bila kamu menghendaki, kami akan memaafkanmu. Lantas ia pun meminta maaf kepada Umar bin Abdul Aziz dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perilaku yang demikian itu. Perkataan Abdullah bin Al-Mubarak bahwa anak zina itu tidak dapat merahasiakan pembicaraan, di mana yang dimaksud anak zina adalah orang yang suka menebar fitnah dan adu domba. Sedangkan orang yang memiliki kepribadian di tengah-tengah masyarakatnya adalah orang yang tidak akan berbuat buruk terhadap tetangganya. Dengan melihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, orang yang gemar mencela, yang kesana kemari menebar fitnah, yang menghalang-halangi orang lain dari berbuat baik, yang berlebih-lebihan lagi pendurhaka, yang sombong, dan selain itu terkenal dengan kebengisannya.
Di mana sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa seperti itulah watak yang disebut sebagai anak zina. Suatu hari seorang arif dikunjungi oleh teman yang sekian lama tidak pernah bertemu. Akan tetapi ia tidak merasa suka, sebab tidaklah yang temannya itu ceritakan melainkan adalah hal-hal yang ada pada kawannya yang lain. Lantas ia menegur temannya dengan berkata, "Telah lenyaplah pahala dari kunjunganmu kemari. Justru kedatanganmu hanya membawa 3 kerugian, yaitu mengundang kebencianku kepada sesama teman. Kau mengaucaukan pikiranku dengan cerita itu, dan kau membuatku menuduhmu sebagai pendusta." Dari riwayat Ka'bul Ahbar diceritakan bahwa satu kali kemarau panjang melanda Bani Israel. Lalu Nabi Musa bersama kaumnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta diturunkan hujan. Akan tetapi hujan tak jua kunjung turun, meski mereka telah berdoa berulang kali. Lantas Nabi Musa berdoa, "Ya Allah, hamba-hambamu telah berdoa 3 kali, tetapi engkau tak jua mengabulkannya." Kemudian turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Musa, aku tidak memperkenankan doamu bersama kaummu adalah dikarenakan ada di antara mereka yang gemar mengadu domba, yang menebar fitnah ke sana kemari." Lalu Nabi Musa berkata, "Siapakah dia? Aku akan mengasingkannya dari tengah-tengah." Kemudian Allah berfirman, "Aku telah melarangmu dari perbuatan yang demikian atau adu domba. Maka bertaubatlah kamu sekalian." Lantas bertaubatlah mereka, dan Allah pun menurunkan hujan untuk mereka. Suatu hari ketika Sulaiman bin Abdul Malik sedang duduk bersama Az-Zuhri, datang seseorang kepadanya. Lantas Sulaiman berkata kepadanya, "Telah sampai berita kepadaku bahwa kamu telah menjelek-jelekkanku dengan berkata begini begitu tentangku." Dijawab oleh orang itu, "Tuduhanmu itu tidaklah benar, karena aku tidak pernah melakukan yang demikian itu." Sulaiman lalu berkata kepadanya, "Aku mendapatkan berita ini dari orang yang jujur." Kemudian Az-Zuhri berkata, "Ketahuilah bahwa orang yang jujur itu tidak suka mengadu domba." Perkataan itu pun dibenarkan oleh Sulaiman. Lantas ia berkata kepada orang itu, "Pergilah kamu dengan hati yang tenang." Ungkapan dari orang yang arif, "Barang siapa yang menyampaikan kepadamu tentang caci makian kawanmu, maka ketahuilah dia sendirilah yang suka mencaci maki dan bukan orang lain." Perkataan dari Wahab bin Munabbih bahwa ketika seseorang itu memuji sesuatu yang tidak ada padamu, maka pastilah di lain waktu ia akan mencacimu dengan apa yang tidak ada padamu.
Berkata Al-Faqih Abu Lais Samarghandi, bila mana datang kepadamu dengan membawa berita tentang orang yang telah mencaci maki dirimu, maka persiapkan 6 sikap. Pertama, janganlah mudah percaya dengan apa yang dikatakannya, sebab persaksian orang yang suka berbuat adu domba dalam Islam tidak sah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik dengan membawa berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa kamu ketahui keadaannya, yang nantinya menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Yang kedua, cegahlah orang itu dari perbuatannya mengadu domba, dan itu berarti kamu telah beramar ma'ruf nahi mungkar. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia, maka beramar ma'ruf nahi mungkarlah. Yang ketiga, bencilah perbuatannya karena ia telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, janganlah kamu berprasangka buruk kepada saudaramu yang dituduhkan olehnya, sebab hal itu adalah diharamkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya sebagian dari prasangka adalah dosa. Dan yang kelima adalah, janganlah kamu berusaha menyelidiki, mencari-cari kesalahan dari orang lain, sebab hal itu dilarang, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tajassasu, yang artinya janganlah kamu bertajassus atau mencari-cari kesalahan orang lain. Yang keenam, janganlah kamu memperlebarnya, yaitu memberitahukan kepada orang lain tentang perbuatan dari orang yang mengadu domba tersebut, sedangkan kamu sendiri membenci perbuatan seperti itu. Wallahu a'lam. Demikianlah yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahan di sana sini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Diambil dari kitab Tanbihul Ghafilin karya Al-Faqih Abu Lais As-Samarghandi. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry.